Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan saya mengucap syukur kalau saudara-saudara tadi memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru, saudara berani mengatakan, ubahkan aku Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berani nyanyi, harusnya konsekuen. Betul lah? Hah? Lah kok aminnya cuma sedikit? Yang nyanyi, yang ngarang mau dia. Tapi yang lain ini loh, nyanyi tadi nyanyian sungguh-sungguh panda. Hah? Amin? Nekat loh ya. Soalnya memang hari ini saya berdoa dari jam 3 dan akhirnya 1,5 jam Tuhan berkata, kamu nanti ngomong ini. Oh, waktu nyanyi ini saya bilang, wah hebat Tuhan, bagus saya bilang. Jadi saudara, kita belajar. Sebab di dalam pujian tadi saudara dan saya minta diubah hati kita supaya seperti siapa? Yesus toh? Nah ya. Lalu saudara tadi nyanyi juga, Tuhan kami terima kasih karena karyamu di dalam hidupku. Nah, kita coba lihat sekarang, apakah kita ini benar-benar sudah masuk ke dalam peristiwa itu atau belum? Kalau belum, konsekuen loh, bayar. Harga itu mesti dibayar. Karena ini suatu proses bagaimana untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Makanya belakangan ini saya ada satu istilah, dan orang belum banyak yang bisa berani terima. Saya diajar Tuhan sendiri, makanya saya enggak nyalain orang, ya enggak nuntut. Cuma saya sama istri sama anak-anak, Tuhan berkata begini, bisa? Kamu harusnya sudah masuk ke dalam satu doa yang begini. Apa Tuhan? Tuhan, paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Nah, saya tanya, berani? Hah? Loh, si Robert ketawa dia. Saudara, kira-kira doa begitu itu konsekuensinya berat enggak? Hah? Berat mana sama nyanyian tadi? Tuhan, ubahkan aku, hatiku. Berat mana? Hah? Saudara tahu? Kalau kamu minta, saudara harus tahu, saudara tadi nyanyi, Tuhan itu adalah penjunan. Engkau tanah liat. Tetapi tanah liat ini punya hak. Pada waktu Tuhan membentuk dunia ini, manusia Adam dan Hawa ini diberi wewenang, hak untuk memilih, menetapkan milih yang mana. Itu engkau punya hak. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata bahwa setan itu sampai sekarang tetap menjadi penuduh di hadapan hadirat Bapa. Berarti setan itu masih naik turun ke surga enggak? Masih. Jadi jangan kira kalau setan itu enggak bisa naik ke surga. Naik dia. Saudara enggak bisa naik, dia naik. Loh, padahal setan itu berbuat dosa. Kenapa bisa naik ke surga? Nah itu, makanya itu rahasia-rahasia ini jangan dibicarakan di sini, nanti pusing pulang. Dan yang penting sekarang saudara, kenapa kok Tuhan ngajar saya itu, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidup saya. Lalu saya dibukakan baru ngerti. Sebab setan itu setiap kali datang kepada Tuhan nuntut, nuduh.
Lalu kalau Tuhan itu punya rencana dalam hidup saudara, dan engkau tidak mau, ngomel, menggerutu, merasa tidak kuat, itu setan bilang, iya, Allah, lihat tuh, gerutu, tuh, berat, tidak mau, jangan dipaksa dong. Kan manusia punya hak pilih, betul tidak? Lalu Allah kebentur kepada keadilan dan firman-Nya, Allah bertindak enggak? Enggak, stop. Tapi kalau kamu minta, Bapak, paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Bapak punya rencana, masuk, lalu kamu merasa tak kuat. Lalu Bapak bilang, kuat, dipaksa terus. Lalu setan bilang, manusia punya hak, tidak boleh dipaksa. Bapak bilang apa? Dia minta. Ya? Jadi enggak? Jadi. Tapi kalau saudara enggak minta, jadi enggak? Hah? Enggak jadi. Karena saudara enggak minta dipaksa. Kenapa saya minta dipaksa? Sebab saya tahu manusia ini maunya enak-enak tok, betul enggak? Yang enggak enak enggak mau. Nah, maka dari itu kita pada malam hari ini belajar dari peristiwa yang dialami oleh orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, supaya saudara bisa mengucap syukur. Dulu saya selalu ditanya Tuhan begini pada waktu di dalam pengasingan 3 bulan. Dan bilang, Yusa, kamu mau kepingin seperti siapa? Nah, saya jadi ingat tadi nyanyian itu. Ubahkan aku hatiku putih seperti salju. Nah itu lumayan. Tapi kalau ubahkan aku supaya aku seperti Yesus. Wah Tuhan, anak-anakmu ini nekat. Sebab pada waktu saya ditanya sama Tuhan, Yusa, kamu kepengen seperti siapa? Waktu saya bilang, aku seperti engkau, kepengen seperti engkau. Tuhan ngomong apa? Kamu mau ndak mati seperti aku disalib? Duh Tuhan. Jadi kalau seperti engkau, ya bayarnya kayak engkau. Loh ya konsekuen, betul ndak? Hah? Loh, kamu mau kepengen barang yang bagus. Harganya yang menetapkan kamu atau Tuhan? Yang jual? Hah? Loh, yang punya barang atau kamu yang mau beli? Hah? Yang punya, betul enggak? Nah, yang punya dia, kamu seperti dia, mau seperti dia, kepingin barang kayak gitu. Lah Tuhan bilang, itu harganya segini. Nah terus kamu bilang apa? Ya murahin dong Tuhan. Nah ya separuh saja kalau boleh, betul enggak? Ya ini loh saudara. Waktu saya ditanya gitu, saya bilang, ya udah, enggak jadi. Lalu Tuhan bilang, lah terus kepingin seperti apa? Terus saya bilang, Musa. Nah, terus Tuhan bilang, Musa pada waktu dalam keadaan kesulitan, hatinya pahit, dia akhirnya marah, jengkel, dan akhirnya tidak masuk Kanaan. Waduh, wah, tidak jadi dah. Terus apa? Tuhan bilang, Daud saja Daud. Terus Tuhan berkata, Daud jatuh dalam perzinaan. Dan akhirnya anak-anaknya membunuh dan berzina kakak adiknya. Waduh, ya tidak jadi dah. Milih. Akhirnya Tuhan bilang, terus kayak apa? Nah, aku terus akhirnya saya buntu jalan. Saya bilang, udahlah kamu yang pilih. Bingung aku. Terus Tuhan bilang apa? Nah, harusnya begitu dong. Sebab aku yang lebih tahu daripada dirimu sendiri. Betul enggak? Hah? Loh, tadi nyanyi, kamu tanah liat dia. Lah kok tanah liatnya ngomel? Jangan jadi bejana ini, jadi cangkir saja. Loh,
jadi vas yang bagus saja di istana. Loh, saudara ini mau kepengen jadi apa? Ayo, hah? Saudara tahu Tuhan apa? Berkata, aku mau sebagaimana kamu ada. Karena engkau sudah dilahirkan begitu, aku tahu engkau yang paling cocok itu jadi apa itu. Aku yang tahu. Dan itu yang aku akan bentuk kamu dan beri jatah kepadamu. Dan kamu nanti di surga punya kedudukan seperti itu. Itu yang cocok. Oh gitu Tuhan. Ya. Ya mau. Nah jadi mau ya apapun. Ya. Nah baru rela saudara. Nah sekarang kita belajar. Setelah kita lihat nanti proses ini, saudara tanya dirimu sendiri. Habis itu nanti kamu harus bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi Tuhan, terima kasih. Itu baik ternyata. Meskipun pahit. Ngerti enggak? Nah, kita buka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita belajar dari penghidupan seorang yang dipilih oleh Tuhan dan bahkan firman Tuhan sudah dinyatakan. Tetapi untuk kegenapan daripada firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat saya petik saja. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, waktu Petrus saudara mendapatkan janji dan firman Allah ini, bagaimana besar hatinya. Bahwa di antara 12 orang dia yang dipilih menjadi kepalanya. Dan dia dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Bayangin saudara. Berarti sidang jemaat Allah yang didirikan di atas batu karang Petrus ini gereja lokal atau seluruh dunia? Ayo kita tanya. Dikatakan di sini di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berarti seluruh dunia enggak? Seluruh dunia. Wah bangga nih kayak apa? Sebab setiap orang saudara, makanya saya selalu katakan, setiap orang harus sadar, setiap orang harus tahu dia dijadikan apa oleh Allah. Jangan ikut-ikutan. Setiap orang punya tugas dan setiap orang punya jatah sendiri. Jangan ikut-ikutan. Sebab kerap kali orang itu banyaknya kepengin seperti dia, kepengin seperti ini. Saya suruh seperti Robert, gak mungkin. Aku gak bisa nyanyi. Tidak mungkin. Wong memang bawaan saya gak bisa nyanyi. Tapi kalau dia suruh nyanyi, pinter. Lah memang bawaannya bisa nyanyi. Jadi gak boleh saudara. Allah punya rencana. Saudara dan saya punya tugas sendiri-sendiri. Dan yang penting, lakukan bagianmu sendiri. Tapi kerap kali saudara kepingin bagiannya orang lain. Padahal bagian orang lain itu tidak cocok. Buat kamu itu tidak cocok. Loh, contohnya. Ada orang lain pakai yorek bagus. Bagus, cocok. Kamu lalu bilang gini, aduh aku kepingin yorek itu. Kira-kira mau masuk ke badanmu cocok gak? Nah kamu gemuk, dia kurus. Nah sobek semua, bedah semua. Ya dong, lalu seperti apa? Seperti lepak nanti. Lalu mepet semua.
Jadi tidak bisa, saudara. Kamu, belum tentu. Roknya orang lain kamu pakai cocok, belum tentu. Loh, karena apa? Anak kecil coba, anak sudah mulai gede, nanti kan selalu niru ngikuti ayah ibunya. Sepatu ibunya yang tinggi itu di klotak. Padahal ya gak cocok buat dia. Loh, kamu ini ngapain rusak sepatu nih mama? Loh, aku kepengen kayak mama kok. Lah ini kebanyakan anak-anak Tuhan tuh gitu. Lah, apa yang terjadi dengan Petrus? Pada waktu Petrus dikatakan begitu, langsung hatinya menjadi puas, kuat, dan dia merasa aku. Dia belum tahu untuk menggenapkan firman Tuhan ini dalam diri Petrus. Ada harga yang harus dibayar. Proses itu terjadi. Lalu kita lihat ayat yang kedua, apa yang terjadi di dalam diri Petrus. Baru dia diangkat Tuhan, ditinggikan di antara murid-muridnya. Lalu di dalam ayat yang ke-22, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan menghadapi aniaya. Dalam ayat 21 dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Coba perhatiin saudara kata-kata ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Yesus ini siapa? Gurunya, Allahnya, atau temannya? Hah? Guru dan Allahnya. Dia baru mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, setelah dia mendapatkan janji firman, Petrus mulai tidak sadar, dia meninggikan diri. Waktu Yesus cerita bahwa anak manusia akan dianiaya, dia narik Yesus ke samping. Wah, pikirnya aku mau bicara sendiri. Saudara terus terang. Saudara di sini, kalau ada orang yang kau hargai, saudara berani datang semuanya saudara sama saya. Berani datang terus memegang tangan saya. Pak Yuda, sini, aku mau ngomong. Berani? Berani enggak? Enggak berani. Tapi kalau orang itu sudah merasa sama, dekat, berani enggak? Berani. Yesus ditarik. Sini, Tuhan, ngomong. Waduh. Ngomongnya apa? Tuhan, loh, undangnya Tuhan loh. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah, kayaknya dia bernubuat, kan? Makanya hati-hati, saudara. Kalau engkau sudah mulai peka terhadap suara Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan pakai, hati-hati. Sebab kadang-kadang kita tidak sadar, merasa dipakai. Tuhan, perkara itu tidak akan terjadi. Wah, langsung jawabannya Tuhan bikin syok, dia blak, dipukul. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Baru dipuji, Petrus, Allah Bapakku sendiri berbicara kepadamu. Wah, bukan engkau, tapi Bapakku ngomong sama kamu dari dalam kamu. Sekarang bilang, iblis keluar. Saudara bagaimana coba? Coba kalau saudara umpamanya ini gembala di sini, lalu saudara dikatakan
bahwa saudara ini punya karunia. Nah, karunia apa? Nubuatan. Karunia apa? Tuhan bicara, peka. Nah, saudara ngomong beberapa kali kepada gembala. Gembala bilang, wah betul, cocok. Wah, Tuhan luar biasa pakai kamu. Terus satu saat dia dengar suara Tuhan, lalu ngomong, Pak Pendeta, Tuhan berkata kamu salah. Terus pendeta bilang, nabi palsu kamu. Kira-kira sudah. Setan itu yang ngomong. Aku tahu itu bukan Tuhan, setan. Kira-kira saudara langsung blek enggak? Hah? Saudara tahu? Ada seorang. Loh, ini fakta loh. Ada seorang yang ngalami persis kayak Petrus begini. Langsung gembalanya berkata, aku tahu kamu adalah nabi palsu. Bayangin saudara, dulunya dipuji-puji, terus langsung dikatain gitu karena berani negor gembalanya. Langsung dikatain, apa terjadi? Frustrasi sampai mengambil keputusan bunuh diri. Saudara tahu? Ini fakta ini. Dan ada orangnya. Akhirnya sampai dia bilang, kalau gitu aku dipakai setan ya. Jadi Tuhan tidak mau pakai aku lagi. Lalu akhirnya dia ngambil keputusan bunuh diri. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, sebelum dia mau bunuh diri, dia kepingin bicara sama seorang hamba Tuhan. Dan dia bicara. Akhirnya sadar bahwa Petrus pun pernah ngalami. Tidak masalah, itu pemrosesan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu Petrus untuk dapat menggenapkan firman Allah, rencana Allah, dia harus direndahkan. Ada proses, ada harga yang harus dibayar. Nah, maka dari itu pada waktu itu Petrus langsung diam. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan Petrus. Pada waktu Petrus menginjil dengan Tuhan, dia mengikuti terus. Selalu dia di depan dan tidak pernah di belakang. Makanya kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan mengerti. Di dalam kitabnya Matius dan kitabnya Markus ada satu perbedaan yang sangat menyolok. Sebab Markus menulis berdasarkan Petrus, Matius atas dasar penglihatannya sendiri. Matius itu pemungut cukai. Maka kalau saudara lihat dua perkara ini, saudara bingung. Saya dulunya ya bingung. Peristiwanya apa? Pada waktu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya, melihat satu pohon ara. Di dalam Matius dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara itu dan dia mencari buah, tidak ada, dan Tuhan berkata, mulai hari ini jangan jadi buah lagi. Seketika itu layu dan mati. Tapi di dalam Markus ditulis besoknya. Loh, akan bertentangan toh? Yang Matius bilang seketika itu, di Markus bilang besoknya. Wah, waktu saya membaca gitu saya protes sama Tuhan ini. Tuhan, ini lucu ini. Yang satu bilang sekarang, yang satu bilang besok. Tuhan bilang apa? Loh, kamu harus tahu peristiwanya. Kamu kan cuma baca, tidak ngerti peristiwa pada saat itu. Loh, peristiwanya bagaimana? Yang ngarang Markus siapa? Markus. Dapat dengar dari siapa? Dari Petrus. Karena Markus itu murid kesayangannya Petrus. Terus, kamu kan tahu wataknya Petrus. Selalu di depan. Jadi kalau aku jalan, Petrus gak pernah di belakang saya. Selalu di depan. Karena apa? Ngusirin orang. Minggir. Karena dia pemimpin. Betul lah. Dia membuka jalan karena dia satpame. Loh. Lah, pada waktu aku ngomong, Petrus itu di depanku. Aku berkata, mulai sekarang ini jangan jadi buah lagi. Petrus dengar. Tapi dia tidak pernah memperhatikan pohon itu. Dia sudah lewat. Minggir. Lah, jadi dia lewat, dia belum tahu kalau pohon itu sudah layu. Besok lewat lagi. Loh Tuhan, kok sudah layu? Loh sebetulnya kemarin. Loh,
Si Matius ini pemungut cukai. Jadi di antara murid-murid Tuhan Yesus yang paling minder. Karena pemungut cukai itu selalu oleh masyarakat Yahudi dianggap pengkhianat. Jadi Matius ini minder, selalu jalannya di mana? Lah orang minder itu ya selalu belakangan dia. Jadi apa yang Yesus lakukan dia lihat dari, oh loh kok sekaligus ya. Yesus hebat ya. Loh, jadi yang satu sekaligus, yang satu besok. Karena apa? Kecepatan. Makanya saudara kerap kali banyak yang seperti, wah lumayan kalau Matius, Petrus maunya cepet-cepet duluin itu Yesus. Makanya dapat lihat mujizatnya juga ketinggalan. Saudara tahu. Maka dari itu kita harus belajar, saudara, apa yang dialami oleh Petrus. Dan Petrus ini tidak pernah berhenti sebelum dia diproses oleh Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus, nubuatan Tuhan Yesus ke dalam diri Petrus tidak akan terjadi. Lalu peristiwa yang dihadapi Petrus selanjutnya adalah kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Bagaimana cara pemrosesan Tuhan kepada Petrus ini dan harga yang harus dibayar. Di dalam Matius pasal ke-26 Yesus mengemukakan lagi tentang hal aniaya yang harus dihadapinya. Ayat 31. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Hebat toh? Loh, saudara kira-kira kalau belum menghadapi apa-apa dalam keadaan mapan kayak begini, cocok enggak sama Petrus? Cocok. Berani enggak mengatakan, Yesus mati untuk engkau, aku rela? Berani enggak? Oh berani sekarang. Dicoba nanti kalau ditodong sama pistol, lalu saudara bilang, orang itu bilang, Yesus atau mati. Nah baru rasain lu. Nah inilah saudara, engkau iman percayamu tidak akan kelihatan kalau engkau tidak mengalami masalah. Dan masalah itu timbul karena apa? Karena Yesus ingin memproses kamu. Dan Yesus mau mengatakan bagaimana cara kamu membayar harga ini. Maka setiap kali Yesus mengemukakan, peristiwanya sama. Pada waktu pertama kali Yesus berkata anak manusia akan segera dianiaya, Petrus berkata jangan terjadi. Iblis, kamu jangan menjadi jerat bagiku. Petrus sadar, oh kalau gitu malah doa untuk jangan terjadi itu salah. Betul enggak? Saudara kerap kali ini Tuhan sedang proses. Ini Tuhan sedang proses. Ini sakit. Tuhan, jangan dong Tuhan. Gitu enggak? Hah? Ayo. Saudara kalau lihat anakmu mau diproses, kamu rela enggak? Sakit sedikit, baru sakit sedikit, saudara sudah ribut dah. Tuhan sembuhin dong, betul? Nah, lalu itu percaya nggak Allah sedang proses, kamu halangi pak, kamu malah setuju? Ini loh saudara, kerap kali kita tuh ngatur Tuhan, seperti Petrus. Saya kalau anak saya sakit, doa saya bagaimana? Saya tidak langsung bilang, Tuhan sembuhin enggak. Tuhan,
Mengapa anakku sakit? Pasti dia berbuat dosa dan pasti engkau punya maksud yang baik. Prosesen sampai selesai. Nah, yang penting rencanamu terjadi. Amin. Nah, sebab rencana Tuhan itu baik apa jahat? Hah? Tapi harus melalui gitu, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Nah, kalau sudah boleh, lah kenapa kamu bilang sembuhin dong Tuhan? Nah, lalu nanti rencana Tuhan itu kacau apa enggak? Lah Tuhan ini kan bingung. Lu katanya minta bentuk aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Lah aku mau ubah, sakit sedikit jangan Tuhan. Baru roti baru mau dibuat, diulet-ulet tepung sama garam sama ubah aku Tuhan, sama air diulet-ulet sama gula diulet-ulet tuh sakit dah? Hah? Sakit diulet, digeblok-geblok lagi. Betul tak? Loh, bikin roti itu digeblok dah? Geblok, banding-banding dah? Sakit dah? Kalau enggak percaya coba banding-bandingan. Sakit dah. Lalu saudara bilang apa? Jangan dong Tuhan. Makanya zaman sekarang ada bikin roti tanpa bantingan. Loh, ada apa? Ada, zaman sekarang ada. Tapi rasanya sama roti zaman kuno enak mana? Oh, enak zaman kuno. Kenapa? Bantingan. Yang roti zaman sekarang sonder bantingan. Oh, sampai les bikin roti sonder banting. Wah. Ibu-ibu paling seneng. Kenapa? Cocok. Dibanting-banting tidak capek, tidak sakit. Yesus tidak mau, saudara. Yesus mau kau nurut dia, karena dia tahu yang terbaik untuk engkau dan saya. Saudara tidak tahu, dia tahu. Maka dari itu Tuhan Yesus mengumumkan lagi, malam ini engkau akan tergoncang imanmu. Karena ada tertulis. Sampai Tuhan sudah ngomong. Ada tertulis. Gembala akan dipukul, dombanya lari cerai-berai. Petrus mesti ngotot. Sudah tertulis. Masih bilang, biar semua tergoncang. Aku tidak. Berarti dia melawan firman enggak? Hah? Wong dikene domba-domba tercerai-berai. Tapi dia bilang, semua goncang, aku tidak. Langsung Tuhan Yesus ngomongnya timbal 2 kali lipat. Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Luar biasa. Loh, ngomongan gurunya Tuhannya sendiri dibantah terus. Itu Petrus. Nah, saya yakin kalau saudara sudah baca gini, saudara tidak berani. Padahal saudara yang melakukan persis Petrus. Bantah terus. Kenapa? Saudara belum mengenal dirimu sendiri. Yang kamu kenal siapa? Yang enak-enak. Orang lain. Saudara lebih mengenal orang lain daripada dirimu sendiri. Kenapa? Kalau orang lain gampang dilihat, dirinya sendiri tidak pernah gampang dilihat. Paling-paling lihatnya di kaca. Ini loh saudara. Maka dari itu Petrus berani berkata, lah mengapa Tuhan? Mbok ya jangan sampai imane gugur. Mbok ya jangan sampai mengalami peristiwa yang aneh-aneh. Kan Tuhan itu berkuasa. Diubah gitu loh Tuhan. Kalau saya nyanyi, Tuhan ubahkan hatiku, langsung cetit gitu loh Tuhan. Betul kepengennya gitu dah. Kepengennya gitu dah. Itu orang Kristen itu. Kan engkau berkuasa. Tidak usah ngalami sakit, tidak usah bantingan. Tek gitu loh Tuhan. Tepung langsung jadi roti. Tidak usah dibakar. Kepengennya gitu kan? Tak bisa saudara. Allah lebih tahu. Orang kayak kamu itu keras-keras, degil-degil, kotor-kotor. Dirinsu sana ada. Perlu dibanting. Dicuci, habis itu geblok lagi, blok. Itu belum. Masukkan mesin cuci, putar,
sampai teler. Baru kan Tuhan bilang, sudah bersih, sudah, belum cukup, jemur. Betul lah? Panasin. Aduh Tuhan, sakit. Loh katanya mau dibentuk putih seperti salju. Loh pakaian yang diputihkan itu jemurannya, dicucinya sekali atau berkali-kali? Saudara pernah tahu pakaian yang dikelantang, cuci, sabun lagi, jangan dikenakan air, gantung, panas. Habis itu cuci lagi, sabun, gantung lagi. Nah rasain lu. Saya ini pernah ngalami. Kenapa? Istri saya tuh putih, saya hitam dulu. Lalu waktu dia tahu kalau saya cinta sama dia, langsung bilang apa? Apa? Dia cinta aku, kelantang dulu. Waduh, saya langsung omongan tuh kayak gada yang mukul kepala saya, blek. Nah, langsung saya lapor ya gini, Tuhan, engkau bilang dia jodohku. Tuh dia, lihat nih, dia putih aku hitam. Dia bilang aku suruh ngelantang. Lah mana mungkin ini kulit di kelantang wong sudah dasar hitam, saya bilang. Tuhan bilang, jangan sakit hati nak. Hah? Tidak boleh sakit hati. Jangan sakit hati. Apa yang Allah rencanakan itu pasti baik. Loh kenapa? Sebab kamu harus nerima. Itu kan dia belum cinta sama kamu, belum ngerti kamu. Sekarang istri saya sayangnya luar biasa. Ya kalau ngomong sama saya bilang apa? Untung aku dulu tuh nurut Tuhan dapat kamu. Kau tidak percaya tanya Ono. Wong dia kalau manggil saya tuh yang karena disayang-sayang. Karena apa? Cuma satu. Saudara tahu? Pada waktu itu Tuhan berkata, jangan sakit hati nak. Terus bagaimana saya bisa menetralisir kata-kata dia sampai tua? Tuhan berkata, kamu harus mengucap syukur kalau kamu hitam. Kenapa? Karena dia putih, kamu hitam. Dia susu, kamu kopi. Kopi susu, sedap. Tuhan tuh luar biasa. Wong Tuhan tuh kocak. Kalau kamu ini ketakutan sih, Tuhan tuh luar biasa, humor. Sampai saya bilang, oh kok gitu Tuhan? Iya. Kalau susu tok tidak enak, kopi tok tidak enak, kopi susu sedap. Nah, langsung kalau saya dengar gitu saya bilang cocok. Saya bilang kenapa? Karena kopi susu sedap. Nah, asal ketemu saya bilang jangan khawatir, kopi susu sedap. Akhirnya jadi istri saya. Loh, saudara tahu? Allah itu luar biasa. Nah, maka dari itu saudara perhatikan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan, ada tertulis bahwa kawanan domba akan tercerai-berai. Ini firman berlaku untuk semua murid Yesus. Tetapi karena Petrus membanggakan diri dan menyatakan keberaniannya untuk melawan firman, maka Petrus mendapat firman tambahan. Dia berkata, hari ini, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, tidak mungkin, mati pun aku berani. Kejadiannya Petrus nyangkal sungguhan tidak? Hah? Mengapa hal itu dibiarkan Tuhan terjadi? Sakitnya kayak apa Petrus? Padahal dia sendiri tidak mau. Tapi mengapa hal itu harus terjadi? Karena Allah punya rencana di dalam hidupnya Petrus. Dan Petrus tidak mungkin akan jadi baik. Dan firman Tuhan terlaksana tanpa mengalami penyangkalan diri terhadap gurunya. Jadi saudara tahu, hal itu direncanakan oleh siapa? Tuhan. Padahal yang paling tidak enak, dan Petrus malunya kayak apa? Wong dia di depan murid-murid bilang mati mau. Terus habis itu nyangkal. Bayangin saudara, dipermalukannya kayak apa? Saudara harus belajar. Kalau engkau sedang dipermalukan, engkau harus sadar bahwa gengsimu sedang dipotong.
Nah, saudara malah ngomel atau malah ngucap syukur? Harusnya bilang terima kasih Tuhan, ternyata aku ini kayak Petrus, mbok potongin sekarang biar gundul. Harus saudara belajar. Engkau harus kenali Allahmu, bahwa Dia tahu segala-galanya, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu baik. Dan ucap syukur, karena Allah mau menggenapkan rencananya dalam hidup saudara. Kegenapan Allah di dalam diri Rasul Petrus kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Sebab tanpa saudara belajar dari firman Tuhan, saudara tidak akan mengerti. Karena Allah punya rencana di dalam dirinya Petrus, dia harus terjadi dan harus mengalami peristiwa itu. Dan untuk mencapai itu ada harganya yang harus dibayar. Ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Perhatiin saudara. Orang-orang Kristen yang masih muda, muda rohani maupun muda usia, pasti kehendaknya sendiri yang dilakukan. Dan itu perlu pemrosesan. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, mulai sekarang harus sudah belajar. Bapak, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Sebab waktunya sudah amat singkat. Kalau saudara nunggu sampai tua, tidak keburu. Kau harus mulai belajar sekarang. Kekristenanmu penuh penyerahan kepada Tuhan. Sebab kalau engkau tidak mau, dan Allah sudah punya rencana dalam hidupmu, kamu pun tetap dipaksakan akan masuk dalam pemrosesan dan penderitaan. Karena kita harus bayar harga ini, saudara. Tapi kalau engkau mulai sekarang menurut dan setia dalam perkara yang terkecil, Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Nurut, taat itu pasti enak. Meskipun tidak enak, tapi itu paling enak dari yang tidak enak. Ngerti? Paling enak dari yang tidak enak. Jadi tetap tidak enak, tapi lumayan lah dibandingkan yang lain-lain. Jadi ngucap syukur, saudara. Anak muda contohnya ini. Kalau belum punya jodoh, tanya gini, Tuhan, jodohku siapa? Oh, tanya, pikir kelihatannya baik. Tuhan, jodohku siapa? Berilah. Wis aku nurut dah Tuhan. Sebabnya nyari tidak dapat. Nanti kalau Tuhan sudah bilang, oke, sudah nurut. Lalu ditunjukin, itu. Nah, waktu dilihat, siapa Tuhan? Itu. Waduh Tuhan, kok itu? Loh kenapa? Kurang tinggi, kurang gini. Loh jalannya kok gini? Wah. Loh katanya nurut. Ya nurut Tuhan. Maksudku ya mbok kasihin yang seleraku. Loh Tuhan bilang seleramu atau seleraku? Ya seleramu. Ya tapi ya jangan sampai bertolak belakang gitu lah Tuhan. Loh saya ngatur lagi dah. Nah itu. Saya berkata apa? Kalau kamu sudah berani berkata Tuhan berikan aku model apapun tak tangkap. Nah kamu ya konsekuen dong. Tuhan bilang itu benar. Nyatakan, bicara sama orang tuanya, bicara sama ayahku, bicara sama saudaraku. Betul, tangkap plak. Nah, bagaimana kalau tidak cocok? Tidak bakal, karena engkau
sudah menetapkan itu paling baik buat aku. Nah, tapi jangan lalu ngomong satu pihak. Cuma laki itu ngomong, perempuan itu ngomong. Nanti perempuan ini datang sama laki, "Woi, jodohku." Waduh, perempuan laki bilang, "Loh kok Tuhan tidak ngomong sama saya?" Berdoa, mesti ngomong. Loh ini kok lucu-lucu. Saudara harus seperti Maria, diem dulu. Tuhan, kalau memang betul engkau ngomong sama dia, engkau ngomong sama ayah bundaku, engkau ngomong sama ayah bundanya, loh dicek. Seperti anak-anak saya itu modelnya gitu semua. Lalu dia bilang, "Loh Pak, aku kok dikasih ini?" Memang. "Loh Papa sudah tahu?" "Sudah." "Pak, aku kok sudah dikasih jodoh?" "Ya." "Siapa?" "Ini." Lalu bilang, "Ya." "Mama?" Tanya, "Oh, Mama suruh nulis." "Ya." "Loh cocok." Lah kalau gitu Tuhan mesti ngomong sama anaknya, Tuhan mesti ngomong orang tuanya. Loh, sudah ngomong semua, sudah beres. Tinggal saya bilang, "Kamu tahu enggak jodoh anakmu?" "Tahu." "Siapa?" "Anakmu." "Oh ya cocok." Ya wis toh. Loh, ya toh. Penak toh. Penak, enggak ada pertentangan, enggak ada apa-apa. Terus anaknya bilang, lalu dua orang ini ngomong, yang satu bilang, "Kamu pernah kepengin saya?" "Enggak. Aku ya enggak kepengin kamu tuh." "Lah kok bisa gitu?" "Lah Tuhan no." "Lah kenapa kamu kok bisa seneng sama saya?" "Enggak seneng, tapi karena Tuhan bilang kamu jodohku, ya tak tangkep." "Lah ya aku ya gitu, karena aku tahu kamu jodohku, ya tak tangkep karena aku cinta Tuhan." Tadi nyanyi, "Tuhan aku mencintai engkau segala-galanya." Betul? Tapi kalau dikasih gitu enggak mau. Loh, lah itu namanya enggak konsekuen, saudara. Mau. Nanti Tuhan sendiri yang ngatur. Kalau ada keributan, "Tuhan, engkau yang ngasih loh. Sekarang enggak cocok ini." Nah, Tuhan bilang, "Oh, enggak apa-apa. Cocok." Loh. Tapi kalau kamu milih sendiri, ribut, "Tuhan, kok ribut?" Tuhan bilang, "Siapa pilih?" Lalu Tuhan bilang, "Ya tolong dong Tuhan. Rasain dulu dong." Lah, apa? Kepeng. Lalu datang ke pendeta, "Pak pendeta." Lah, pendetanya bilang, "Ya rasain lu." Ini loh saudara. Engkau harus belajar menyangkal diri seperti Petrus. Ada harga yang harus saudara dan bayar. Sehingga akhirnya pada waktu Tuhan Yesus pulang, Tuhan berkata, Roh Kudus akan meliputi, memenuhi. Sehingga pada waktu Petrus mati, dia berkata, "Aku tidak layak seperti Yesus." Yesus disalib, berdiri. Aku disalib, terbalik, karena aku tidak layak seperti guruku. Ini pengakuan seorang murid yang sudah mengenal gurunya, bahwa ada harga yang harus dibayar, dan menyangkal diri, dan semuanya diserahkan untuk dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah sekarang waktunya Tuhan, Engkau tilik kami pribadi demi pribadi. Adakah kami saat ini sedang Engkau proses seperti Petrus yang sedang tidak enak? Kami mau mempertahankan iman kami Tuhan, tapi kami kurang sadar dan kurang mengerti akan kemampuan kami sendiri, yang tahu Engkau Yesus. Maka dari itu kami mohon ampun pada saat ini Tuhan, karena ternyata kami tidak mengenal akan diri kami sendiri. Engkau lebih mengenal kami Tuhan. Saat ini Engkau beracara pribadi demi pribadi. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau ingatkan tiap-tiap anak-Mu. Apakah janji-Mu? Mengapa janji-Mu belum tergenapkan di dalam hidup anak-anak-Mu ini? Karena sedang mengalami pemrosesan, sedang mengalami penyangkalan, sedang dibentuk, dan tidak enak. Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau sadar supaya cepat Engkau selesaikan